Pemirsa, deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara Sulawesi Selatan dipadati massa pendukung dan simpatisan. Meski pihak panitia menerapkan protokol COVID-19, namun banyaknya peserta membuat mereka terpaksa berdesakan. Massa pendukung dan simpatisan memadati deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara Muhammad Taharum dan Rahmat Laguni. Petahana wakil bupati Luwu Utara bersama pasangannya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara setelah mendapatkan dukungan dari Partai Perindo, Nasdem, dan PKB. Pasangan ini berkomitmen untuk memajukan Luwu Utara setelah porak-poranda akibat banjir bandang yang merenggut 38 korban jiwa. Selain itu, mereka juga berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik antar kelompok, banjir, pembangunan jalan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam deklarasi tersebut, Partai Perindo, Partai Nasdem, dan Partai PKB sebagai partai pengusung ikut menyerahkan rekomendasi B1 KWK sebagai syarat pendaftaran ke KPU setempat. Juga selamat datang kepada Bapak Rahmat Kasih. Bersama dengan DPC, DPRD, bersama dengan anggota DPRD dan semua kader Perindo memaksimalkan untuk terwujudnya pemenangan Muhammad Taharum dan Rahmat Laguni yang kita usung pada tahun ini. Terkhusus di masyarakat untuk meraih kemenangan pada 9 Desember yang akan datang. Harus perintah ketua partai tadi harus didengar masing-masing ketua partai untuk anggota DPR yang ada di utara, khususnya Perindo, harus bekerja di masing-masing dapilnya. Rapat pleno Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedageng, Sumatera Utara diwarnai adu mulut. Adu mulut terjadi karena kader PAN menolak rekomendasi pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi di Pilkada Serdang Bedagai mendatang. Rapat pleno Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berlangsung panas. Sebagian besar pengurus daerah dan 13 ketua PAN tingkat kecamatan yang hadir menolak surat rekomendasi yang dikeluarkan DPW PAN yang mengusung pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi di Pilkada Serdang Bedagai 2020 mendatang. Pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi yang diusung sebagai bupati dan wakil bupati dianggap tidak mengikuti penjaringan bacalon bupati dan wakil bupati di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Kita tolak karena yang bersangkutan tidak pernah mendaftar dan tidak mengikuti proses yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dengan ini DPD PAN terus terang menyatakan menolak keputusan DPP PAN tersebut. Sementara Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai menilai penolakan terhadap surat yang dikeluarkan pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sebagai bentuk pelanggaran organisasi. Sementara mereka sendiri melanggar peraturan organisasi dengan tidak mengundang beberapa pengurus harian untuk mengadakan rapat putusan tersebut. Jadi ini adalah subjek. Meski sempat berlangsung panas, peserta rapat pleno Partai Amanat Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Sementara bakal calon wakil bupati Bandung yang didukung PAN dan PD Perjuangan, Atep berjanji memajukan sepak bola di Kabupaten Bandung. Partai Gerindra akhirnya berkoalisi dengan Partai Golkar di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dengan mengusung pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi. Penyerahan formulir B1 KWK diberikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Taufik Hidayat kepada pasangan Nia dan Usman. Dengan penyerahan formulir B1 KWK, Partai Gerindra mantap mengusung pasangan Nia Usman di Pilkada Kabupaten Bandung Desember 2020. Ya, alhamdulillah ini sudah satu bentuk komitmen yang jelas, sudah lebih pasti sesuai juga dengan tagline kita, NU pasti, seperti itu. Alhamdulillah ketika kita sudah menerima dokumen ini lebih memudahkan, lebih langkah kita ke depannya. Mudah-mudahan dengan sinergitas di lapangan nanti semuanya bersatu padu untuk memenangkan Nia Usman
Sementara itu, mantan Kapten Persib Bandung yang juga bakal calon wakil Bupati Bandung berjanji mengembangkan sepak bola di Kabupaten Bandung. Menurut Atep, potensi sepak bola di Kabupaten Bandung Barat tinggi karena memiliki fasilitas lengkap seperti stadion bertaraf internasional dan memiliki klub sepak bola Persikap namun belum maksimal. Saya akan hidupkan lagi atmosfer masyarakat ataupun atmosfer potensi-potensi sepak bola yang ada di kabupaten ini untuk begitu bangganya ketika bermain untuk Persikap. Saya akan perbaiki lapangan-lapangan yang ada di kecamatan, minimal satu kecamatan lapangan itu bagus. Artinya kalau sudah lapangan bagus, pecinta sepak bola atau potensi-potensi adik-adik kita akan semakin meningkat. Sejauh ini ada 3 bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung, yaitu pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan, Yena Iskandar Malsum dan Atep, serta Kurnia Agustina dan Usman Sayogi. Hingga saat ini tinggal PKS yang belum menentukan dukungan kepada salah satu calon. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur Tri Risma hari ini membantah putranya Fuad Bernardi maju di Pilkada Kota Surabaya. Sementara sang anak, Fuad Bernardi, mengaku siap terjun ke pertarungan politik jika direkomendasikan PDI Perjuangan. Putra kandung Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, mengaku siap mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Fuad menyatakan bersedia jika dirinya direkomendasikan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon kepala daerah di Kota Surabaya. Jadi apabila kalau saya direkom oleh DPP PDI sebagai salah satu calon di Pilwali Kota Surabaya, saya sebagai kader partai ya menjalankan amanah dari rekom tersebut dengan sebaik-baiknya dan akan berusaha untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilwali Kota Surabaya. Namun sang ibu Tri Risma hari ini membantah putra sulungnya akan maju di Pilkada Kota Surabaya. Risma menyebut pernyataan anaknya yang menyatakan siap maju di Pilkada tahun ini tidak benar. Kemarin ngomong siap maju calon wali, gimana? Ngawur, dalam ngawur, tidak. Belakangan Fuad Bernardi kerap muncul di hadapan publik terutama membaur bersama kaum milenial. Fuad gencar menampung aspirasi terkait permasalahan di Kota Surabaya. Fuad dikabarkan masuk bursa bakal calon wakil wali kota Surabaya dari PDI Perjuangan. Hingga kini PDI Perjuangan masih berkonsolidasi bersama seluruh pengurus dan kader di Jawa Timur sebelum mengumumkan nama-nama yang akan diusung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tampayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020 tinggal menghitung hari. Sebagai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan menjadi magnet koalisi sejumlah partai politik. Sementara PKS menjadi satu-satunya partai di luar pemerintah yang tetap menjaga jarak dengan partai banteng. 4 hari lagi pendaftaran calon kepala daerah Pilkada serentak 2020 resmi dibuka. Waktunya hanya 3 hari karena tanggal 6 pintu pendaftaran ditutup. Sejumlah partai politik sudah menentukan calon kepala daerah atau minimal arah koalisi di tingkat lokal. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2019 menjadi magnet koalisi. Sebut saja kontestasi Pilkada Solo, di mana parpol beramai-ramai mendukung calon PDI Perjuangan yang juga anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini hanya PKS yang punya kursi di DPRD Surakarta, tapi tidak ikut mendukung Gibran. Malah PKS mengambil langkah abstain alias tidak dukung siapapun karena gagal mengusung calon lain. Sebabnya PKS tak bisa mengusung sendiri karena raihan kursi tidak memenuhi syarat. Dari DPD Kota Solo, ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain, tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti.
Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti akan ada 270 daerah menggelar pemilihan kepala daerah, 9 level provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. PKS mengakui sedikit berkoalisi dengan PDI Perjuangan, meski arah koalisi dibebaskan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk menentukan langkahnya. Memang yang paling banyak adalah dengan Nasdem, yang kedua dengan Demokrat. Ya, selebihnya yang lain ya so-so lah semuanya gitu. Rendahnya koalisi PKS dan PDI Perjuangan di Pilkada serentak diamini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya, dari 200 lebih usungan calon kepala daerah, PDI Perjuangan paling banyak berkoalisi dengan Golkar, kemudian PAN, Demokrat, dan Gerindra, sementara koalisi dengan PKS ada di urutan buncit. Kerjasama tertinggi dilakukan dengan Partai Golkar sebanyak 46, PKB 37, Partai Amanat Nasional pimpinan Pak Zulkifli Hasan dan sahabat saya Pak Edi Suparno itu 34, Gerindra 33, Partai Demokrat 32, P3 19, dan PKS 13. Yang menarik di Pilkada Wali Kota Medan, PDI Perjuangan memutuskan mendukung menantu Presiden Jokowi dan melepas kadernya sendiri yang saat ini menjadi PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution. Uniknya, setelah dilepas PDI Perjuangan, Ahyar justru diusung PKS dengan menggandeng Demokrat demi syarat kecukupan kursi. Kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution bersama Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Sedikitnya bangunan koalisi PDI Perjuangan dengan PKS di level pilkada tidak melulu perkara beda ideologi. Sejumlah analisa mengungkap koalisi di pilkada saat ini lebih pada faktor potensi kemenangan calon kepala daerah, mahalnya ongkos masuk gelanggang persaingan hingga hitung-hitungan kemenangan kandidat sebagai potensi partai meraih kekuasaan. Disebut dan benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan, artinya potensi kemenangan yang bisa dihitung sebagai potensi keuntungan partai jika dia mengajukan nama yang berpotensi menang di masa mendatang. Gun-Gun menambahkan, saat ini sangat sulit melihat bangunan koalisi strategis antara partai berdasarkan ideologi. Jikapun ada, jumlahnya sangat sedikit.